Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Buya Yahya. Kita doakan mudah-mudahan Buya senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya bisa terus senantiasa membersamai kita, membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga guru kita semuanya, Al-Habibana Habib Hisham Al-Habsyi, selaku pemateri kita di program ngaji virtual dengan pembahasan akidah. Insya Allah malam hari ini juga beliau masih terus senantiasa istiqomah membimbing kita semuanya. Jangan lupa kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu, diberikan panjang umur juga dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, jamaah wakaf media Al-Bahjah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini tentu untuk pertemuan yang kesekian kalinya ya, kita bisa kembali bertatap wajah lewat media virtual ini dalam agenda rutin kita di program ngaji virtual bersama guru-guru kita semuanya. Tentu kita harapkan satu keberkahan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya dengan mengaji di sini bisa mendapatkan keberkahan hingga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah seperti biasa kita akan membahas seputar akidah ya, seputar akidah yang mana di pertemuan sebelumnya Habib sudah menyampaikan materi tentang sekilas ya, mukadimah tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, kemudian juga sifat jaiz dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kita di sebelumnya. Mohon siapkan catatan ya sahabat semuanya. Mohon siapkan catatan agar nanti kita semuanya bisa terus senantiasa mengikat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita semuanya. Dan insya Allah nanti juga kita akan membuka tanya jawab sebagaimana tadi siang juga sudah dibuka oleh admin untuk pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semuanya. Insya Allah sudah kami angkat beberapa pertanyaan walaupun mungkin tidak semuanya ya karena saking banyaknya. Kemudian juga nanti jika memang masih memungkinkan kami akan buka kesempatan untuk sahabat bisa bertanya langsung di sini. Baik sahabat semuanya. Sekali lagi dimohon untuk mematikan mic-nya, untuk mic yang mungkin masih aktif ya, karena saat lagi guru kita Habib Hisham Al-Habsyi akan menyampaikan materinya. Maka dari itu, kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdi wa'afini wa'afu anni amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallahu bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis Jibril yang sangat panjang, barulah kita membahas daripada sifat-sifat Allah. Insya Allah tema ini kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya untuk
tema pada pertemuan ini adalah tentang ziarah dan tawasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah baginda Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwahnya melarang para sahabatnya untuk berziarah kubur. Nabi khawatir masih lemahnya keimanan para sahabat akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Nabi melarang berziarah bagi para sahabatnya ke kubur-kubur. Tetapi hingga pada suatu hari ketika Nabi melihat keimanan sahabat mulai kuat, ketika Nabi mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi saat itu pun bersabda dengan hadis yang sangat kita kenal, untuk Angkat dan sendiri tak apa kubur ala fazuruha. Nabi bersabda, wahai para sahabatku, kuntu, dulu aku, nahaitukum telah melarang kalian, wahai para sahabatku, an ziaratil kubur, dari berziarah ke kubur. Ala, ingatlah saat ini, fazuruha, ziarahlah kalian semua. Nabi yang awalnya melarang, karena melihat keimanan sahabat yang masih lemah, di awal Islam pun akhirnya menganjurkan kepada para sahabatnya untuk berziarah kubur. Lantas jelas ziarah kubur adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Bahkan dikatakan jangan sampai engkau keluar dari 4 maksud ketika engkau berziarah kubur. Maka jika maksud itu adalah maksud kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, maka itu jelas adalah penyimpangan dalam agama Islam. Hal yang diperbolehkan dalam bermaksud berziarah kubur, baik ke kuburan saudara kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya, hanya ada 4 niat saja yang diperbolehkan. Yang pertama, jika kubur yang kita ziarahi adalah kubur teman kita, sahabat kita, keluarga kita, orang biasa, maka niat berziarah ada 2, yaitu niat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, niatnya adalah mengingat kematian. Berapa banyak dan berapa kali kita menyadari bahwasanya hidup ini hanyalah simulasi saja. Kehidupan yang nyata yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, hanya untuk menguji, mensimulasi siapa di antara manusia ini yang layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kehidupan nyata bagi kita. Kita berada di dalam simulasi dunia ini. Kehidupan yang nyata adalah nanti setelah kematian. Berapa banyak orang yang tersadarkan dari kelalaiannya, lupa selama ini bahwasanya barangkali mungkin besok ia akan mati dan wafat, pun tersadar ketika ia memasuki daripada halaman pemakaman dan perkuburan. Mengingat kematian adalah tujuan yang utama dari berziarah kubur. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berziarah kubur. Yang kedua, niatnya adalah mendoakan jenazah. Jenazah yang telah wafat dan dikubur dan telah berpindah alam. Sesungguhnya jenazah itu hanya jasadnya saja yang ada di kubur. Dan ruhnya telah berpindah ke alam barzah, berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Dan begitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keyakinan kita berbeda dengan keyakinan orang-orang di luar Islam, yang mana di agama Hindu mereka meyakini ada namanya reinkarnasi. Kapan seseorang wafat, maka ia akan dihidupkan lagi dalam bentuk bayi dan anak kecil atau bentuk-bentuk lainnya sesuai amal perbuatannya pada kehidupan ini. Umat Islam tidak percaya yang namanya reinkarnasi. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam juga tidak seperti keyakinan orang-orang ateis yang menyatakan tidak ada kehidupan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Allah mengatakan la tahsabanna, sekali-kali jangan engkau menyangka, jangan engkau mengira alladziina qutilu fi sabilillah, orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, amwat, itu dalam keadaan mati, tidak, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun, bahkan mereka dalam keadaan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rizki di alam barzah. Maka inilah keyakinan kita. Ada hadis yang mengatakan ketika
jika seseorang melayat jenazah daripada keluarganya, maka jenazah tadi mendengar langkah orang terakhir yang meninggalkan kuburannya. Artinya jenazah yang ada di dalam kubur rohnya di alam barzah itu adalah mereka amwat, mereka itu ahya, bukan amwat seperti keyakinan orang-orang ateis yang meyakini tidak ada kehidupan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, apakah doa yang kita ucapkan untuk jenazah daripada doa-doa yang telah diajarkan oleh para ulama, apakah sampai manfaatnya kepada jenazah? Maka jawabannya adalah sampai. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluh." Jika anak cucu Adam manusia wafat, ingkota amaluh, maka terputuslah amal perbuatannya. Artinya nggak ada lagi yang bisa diharapkan masuk ke dalam rekening pahalanya dari apa-apa illa thalath, kecuali 3 hal. Ya, di antaranya apa? Waladun saleh yada'ulah, yaitu seorang anak yang berdoa kepada orang tuanya, maka pahalanya pun sampai ke alam barzah orang tuanya manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di lain ayat, "Walaisa lil insani illa ma sa'a." Dan tidak ada bagi manusia illa kecuali ma sa'a, apa yang telah dia usahakan. Maka dikatakan anak adalah termasuk usaha daripada orang tua. Anak yang soleh dengan didikan yang benar juga adalah usaha daripada orang tua. Walaupun Allah mengatakan laisa lil insan, tidak ada bagi manusia illa ma sa'a, kecuali apa yang telah dia kerjakan dan dia usahakan. Termasuk dari yang dia usahakan adalah anak yang dididik dengan pendidikan yang sebenar-benarnya, yang walaupun orang tuanya telah wafat, pahalanya terus mengalir ketika anak tadi berbuat kebaikan, berbuat amal saleh. Maka inilah 2 niat yang telah disepakati oleh berbagai ulama dalam berziarah kubur, yaitu adalah untuk mengingat kematian dan juga untuk mendoakan jenazah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Niat yang ketiga dan yang keempat adalah niat khusus jika kita berziarah ke makam orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya ada 2. Yang pertama adalah doa bitawassul. Apa itu doa bitawassul? Karena tema kita hari ini adalah ziarah dan tawassul. Doa bitawassul adalah doa yang di dalamnya membawa tawassul. Ya, yang di dalamnya membawa perantara sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa bitawassul. Doa bitawassul pun pernah dipraktikkan oleh pengarang kitab Burdah, yaitu Imam Al-Busiri. Di dalam fasal ke-10-nya, beliau mengatakan, dan qasidah ini menjadi qasidah dan syair yang sangat dikenal di kalangan umat Islam, mengatakan apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa? Ya Rabbi. Sekali lagi, Ya Rabbi, artinya kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Allah, kata Imam Busiri. Bil Mustafa, dengan kemuliaan Al-Mustafa, zat yang terpilih. Dengan kemuliaan orang, manusia yang terpilih, yaitu Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Maka ya Allah, sampaikanlah hajat-hajat kami. Jadi kita minta bukan kepada Nabi, tapi kita minta kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa. Dengan kemuliaan Al-Mustafa, balligh maqasidana. Sampaikan maksud-maksud hajat kami. Waghfir lana ma madha. Dan ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami. Wahai Allah, zat yang maha luas kedermawanannya. Kita minta alaihi wasallam
Apakah lantas kita saat itu menuhankan Nabi Muhammad? Maka jawabannya tidak. Di lain ayat, di lain hadis Rasulullah SAW melarang kita, wahai umat Islam, janganlah kalian memuji nabimu sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Bagaimana kaum Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam? Ya, mereka memuji sehingga mereka meyakini Nabi Isa itu bukan nabi lagi. Nabi Isa itu bukan rasul lagi, tapi udah masuk derajat Son of God, anak Tuhan, masuk derajat ketuhanan yang disembah. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat Islam saat ini? Apakah mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai Son of God, anak Tuhan, menjadikan Nabi Muhammad Tuhan sesembahan? Ternyata tidak. Mereka hanya memuji-muji Nabi Muhammad yang tidak sampai kepada derajat ketuhanan. Maka inilah contoh daripada tawassul bid-du'a. Pun tawassul bid-du'a ini juga pernah dipraktikkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Di awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menceritakan Nabi Adam alaihissalam, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Fatalaqa, maka talaki, mengucap, bercakap-cakap ini Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbihi, maka bercakap-cakaplah ini Nabi Adam kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ulama tafsir mengatakan, oh, beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam disebutkan tafsirannya di ayat lain dengan Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu disebutkan dalam ayat lain. Pun ada ulama yang menambahkan, oh, Nabi Adam tidak hanya berdoa dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, tidak, tapi Nabi Adam menambahkan doa itu dengan doa bitawassul yang biasa dibaca oleh para ulama kita, para habaib kita di dalam doa tawassulnya. Apa doanya? Allahumma inni atawajjahu wa atawassalu bika ila rabbi, Allahumma inni atawajjahu wa atawassalu bika binabiyika Muhammad, ilaika binabiyika Muhammad. Maka kita doa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya jika Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah namanya tawassul doa. Ini namanya, mohon maaf, adalah doa bitawasul. Doa kita kepada Allah yang di dalamnya membawa perantara. Ya, maka jelas kita doanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, niat berziarah yang keempat, dan ini adalah poin yang sangat riskan, yang kadang agak bingung difahami oleh sebagian umat Islam dan bahkan menjadi fitnahan di antara umat Islam, adalah niat yang keempat yang dikukuhkan oleh para ulama adalah tawassul bid-du'a. Ya. Bagaimana tawassul bid-du'a? Tawassul bid-du'a itu gambaran, kita ambil gambaran yang sangat ekstrim ya. Tawassul bid-du'a itu adalah kita datang ke makam orang-orang soleh. Kita minta kepada orang soleh tersebut. Ya, sekali lagi, kita minta kepada orang soleh tersebut agar orang soleh tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka ini namanya tawassul bid-du'a. Dan jenis tawassul ini tidak hanya doa, tapi ada banyak jenisnya yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan hari ini juga. Tawassul bid-du'a ini adalah sesuatu yang sangat riskan. Bagaimana tidak riskan? Kita datang ke kuburan, kita minta kepada ahli kubur agar Allah mengampuni dosa kami. Maka ini diperbolehkan di dalam syariat Islam. Yang tidak boleh adalah niat yang kelima, yaitu kita datang ke kubur, kita minta ke ahli kubur, dan kita berharap ahli kubur itu mengampuni dosa-dosa kita. Maka jelas manusia tidak bisa mengampuni dosa manusia, manusia tidak bisa mengampuni dosa manusia. Maka ini adalah sesuatu yang musyrik dan keluar dari akidah kita, karena kita meyakini ahli kubur itulah
Dialah yang mengampuni dosa kita. Sebagaimana banyak praktek di dalam pedalaman-pedalaman atau yang masih berpengaruh dengan agama-agama seperti ilmu kebatinan, agama kejawen, dan agama-agama lainnya yang nyembah pepohonan, jin-jin yang penghuni pohon tersebut, atau di situ ada kebiasaan daripada nadran yang mengorbankan kepala sapi ke laut, berharap penghuni laut dari para jin itu menyelamatkan mereka, maka jelas ini adalah kesesatan nyata dan ini kemusyrikan yang tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Ini niat kelima yang dilarang. Adapun yang keempat adalah diperbolehkan. Kita datang ke makam Imam Abdullah bin Abdul Haddad di Tarim, kita minta kepada beliau agar beliau mendoakan kita kepada Allah dan agar Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Maka ini adalah diperbolehkan. Dalam contoh ini tidak hanya tawasul bid-du'a, ada juga dinamakan tawasul bil amal. Jadi tawasulnya bukan dengan doa, bukan kita datang ke orang, tolong doain saya, bukan begitu, tapi dengan amal perbuatan. Jadi kita memohon kepada amal perbuatan kita sendiri yang menurut kita sangat-sangat betul-betul ikhlas, dan kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan berkat amal ini aku diampuni dosa-dosanya. Maka ini diperbolehkan sebagaimana hadis yang sangat panjang yang dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis tentang 3 penghuni gua, 3 sahabat yang dia terjebak setelah gempa bumi. Jadi hujan begitu ya. Ketika hujan, kemudian mereka berteduh di dalam gua, tiba-tiba gempa bumi terjadi longsor, tertutuplah pintu gua tadi. Sehingga 3 orang tadi ceritakan dengan kisah yang sangat dikenal, mereka bertawasul dengan amal perbuatan mereka yang menurut mereka paling ikhlas. Sehingga berkat amal tadi dikabulkanlah permintaan daripada 3 penghuni gua tadi. Kemudian tidak hanya itu, ada lagi namanya tawasul bil athar. Tawasul bil athar adalah tawasul dengan bekasnya orang soleh. Jadi nih, Habib, ini masjid ini di tiang ini dulu ada orang soleh sering ibadah di sini, sering sholat di sini. Maka tawasul kita di tempat itu adalah bukan kesyirikan, itu adalah keberkahan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan tempat, tetapi Allah juga menjadikan tempat satu dan tempat yang lainnya itu ada keafdolan dan kemuliaan. Di mana seperti rumah kita, pasti setiap rumah mempunyai kamar mandi, dan jelas kamar mandi adalah tempat yang kotor. Tetapi di rumah kita juga punya musola, tempat sholat khusus, dan itu adalah tempat yang paling mulia. Begitulah kemuliaan tempat, maka bertawasul dengan bekas orang soleh adalah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat yang sangat panjang, wallah alam, di surat Maryam atau surat Al-Maidah, yang jelas di situ menceritakan bagaimana ini di surat Ali Imran. Ya, surat yang ketiga. Jadi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Luar biasa nih Ali Imran. Ali itu artinya keluarga, Imran nama orang. Jadi Ali Imran itu keluarganya Imran. Hebat benar ini Habib Imran dan keluarganya sampai dijadikan oleh syariat kita sebagai nama surat ketiga di dalam Al-Quran. Apa surat ketiga dalam Al-Quran namanya? Keluarga Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak akhirnya namanya Maryam. Maryam punya anak Nabi Isa. Hannah ini punya adik perempuan namanya Alicia. Alicia punya suami namanya Nabi Zakaria, dan akhirnya Nabi Zakaria dan Alicia ini mempunyai anak adalah Nabi Yahya alaihissalam. Siapa Ali Imran? 4 laki-laki dan 3 perempuan solehah. Ya, 3 perempuan, Maryam, Hannah, Alicia. 4 laki-laki, yang 3-nya Nabi, yang satunya Imran, yang 3-nya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Keluarga mulia 7 orang ini dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Di situ dijelaskan bahwasanya Nabi Zakaria yang setiap hari menaruh makanan di mihrabnya Maryam, karena memang Siti Maryam ini ketika ibundanya itu Hannah hamil sudah nazar kepada Allah, ya Allah, inni nazal, ya Allah, jika aku punya seorang anak, ya Allah, kata Hannah, maka anak ini akan aku jadikan pelayan di dalam masjidmu, ya Allah, di dalam Masjid Al-Aqsa Palestina. Akhirnya tiba-tiba punya anak seorang perempuan.
Falamma wada'tuha qalat inni wada'tuha untha. Maka ketika melahirkan, ternyata yang dilahirkan adalah wanita. Bagaimana ya Allah? Seorang pelayan masjid, kalau bahasa sekarang seorang marbot, DKI masjid, seorang wanita. Tapi karena udah nazar, ditaruhlah Maryam itu di dalam mihrab, di dalam Masjidil Aqsa. Tiap hari yang antar makanan adalah pamannya, itu Nabi Zakaria. Dan hingga pada suatu hari Nabi Zakaria terlupa untuk mengantarkan makanan. Dan akhirnya Nabi Zakaria membawakan makanan yang telat itu dan menemukan Siti Maryam sedang memakan buah-buahan yang belum musimnya, bahkan pohonnya tidak pernah tumbuh di Palestina. Qala anna laki hadha. Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadha? Maryam, engkau dapat dari mana buah-buahan ini? Hadha min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku Allah. Ini makanan surga dikirim langsung oleh Allah. Maka apa di dalam surat Al-Imran tadi? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di tempat itulah berdoa Zakaria, Nabi Zakaria, rabbah kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria tersadar mihrab Siti Maryam bukanlah tempat yang biasa-biasa saja. Ini tempat adalah yang suci, yang dikabulkan segala hajat penghuninya. Maka Nabi Zakaria doa di situ, ya Allah, berikan aku yang udah kakek dan Alicia yang udah nenek seorang anak, ya Allah. Maka dikabulkan doanya oleh Allah sebab tawasul bil atharnya tadi, tawasul dengan tempat berkah tadi dikabulkan sehingga memiliki seorang putra ismuhu Yahya, yang namanya adalah Nabi Yahya alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra di malam hari, dari malam 27 Rajab, dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi itu stop di beberapa tempat. Nabi berhenti di Yathrib, Nabi berhenti di Madinah. Sholat Nabi 2 rakaat, sholat Nabi di situ dengan tata cara sholatnya, ibadahnya kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi belum mendapatkan perintah sholat, baru mau menjemput perintah sholat yang sekarang kita lihat bentuknya dengan ruku dan sujud. Nabi turun, Nabi ngambil berkah di kota Madinah. Nabi turun lagi di Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Nabi turun lagi ngambil berkah. Nabi turun lagi di Syajarah Musa, di kota Madian, di Syajarah Musa, pohon yang pernah diduduki oleh Nabi Musa dan istrinya, yaitu putrinya Nabi Syuaib. Nabi ambil berkah di situ. Nabi turun lagi di Bukit Tursina, haitsu kallamallahu Musa taklima, tempat di mana Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengambil dalam peristiwa itu, maka ini adalah sebagai dalil bahwasanya ada yang namanya tawassul bil athar. Nah, yang kita bicarakan dalam bab ziarah dan tawassul ini adalah tawassul bidzat, yaitu tawassul dengan zatnya orang saleh yang ada di dalam kubur itu, maka meminta kepada Habib Abdullah bin Alwi Haddad sebagai pengarang Ratibul Haddad yang telah dimakamkan di kuburan itu, kita minta kepada beliau dan kita yakin Allah lah yang mengampuni dosa kami, mengabulkan hajat kami, bukan Habib Abdullah. Habib Abdullah hanyalah perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara mengenai kuburan, sedikit lagi mungkin ya, masih diperbolehkan ya moderator ya. Boleh, Bib. Fadal. Ya. Silakan. Berbicara mengenai kuburan, apakah Habib menebarkan kembang-kembang di atas kuburan itu ada dalilnya? Atau menanam rumput-rumput di atas makam itu ada dalilnya? Maka mula-mula syariat tentang perkuburan itu diturunkan dan dilakukan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada tahun pertama setelah hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah itu usia 53 tahun, pindahlah Nabi itu dari Mekah ke Madinah, maka Nabi di tahun pertama hijrah banyak melakukan hal. Di antaranya syariat azan. Kemudian Nabi bercakap-cakap dan mengadakan perjanjian dengan Yahudi kota Madinah. Kemudian diturunkan syariat peperangan. Dan di antaranya adalah saudara susuan Nabi, ya wallahu a'lam, apa dari ibu susuan Nabi Halimatus Sa'diyah atau dari ibu susuan Nabi Thuwaibah al-Aslamiyah, bekas budak
wanita itu Abu Lahab, wallahu alam dari Thuwaibah atau dari Halimah, Nabi itu mempunyai saudara susuan bernama Uthman bin Maz'un. Pada tahun pertama Hijriyah, ketika Nabi berusia 53 tahun, Uthman bin Maz'un ini wafat. Maka Nabi ikut menguburkan jenazah daripada saudara sesusuannya itu. Ketika Nabi menguburkan, setelah dipendam dengan tanah, dan saat itu perlu diketahui tanah posisinya rata. Jadi si kuburan itu tidak lebih tinggi. Seperti kuburan yang kita biasa lihat di perkuburan saat ini. Saat itu kuburannya rata seperti di Mekah. Dan Nabi yang pertama kali dilakukan apa? Nabi saat itu mengambil batu dan menaruh di atas batu bundar saja begitu, naruh di atas kuburan Utsman bin Maz'un. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan?" Maka Nabi menjawab, "Apakah aku tidak boleh menandai kuburan saudaraku sendiri?" Maka ini adalah dalil tentang batu nisan. Walaupun seiring berjalannya waktu, batu nisan tadi pun ada tulisannya. Karena makin banyak batu, makin bingung kita mau ziarah ke makam saudara kita. Ada tulisannya, maka ini juga diperbolehkan. Kemudian Nabi saat itu tidak hanya menaruh batu, tapi Nabi menyiramkan air ke atas kuburan Uthman bin Maz'un. Jadi adat istiadat kita daripada menyiram air mawar, jelas ada dalilnya di tahun pertama Hijriyah. Tidak lama berselang dari itu, ada hadis lagi yang menceritakan yang berkaitan dengan kuburan, di mana di malam itu Nabi sedang berjalan-jalan rombongan bersama para sahabatnya, tiba-tiba Nabi menengok ke arah bawah sebelah kanan. Gak lama Nabi menengok ke arah kiri sebelah atas, kemudian Nabi berjalan ke arah kiri dan memetik beberapa pelepah korma. Sahabat bingung apa yang dilakukan Nabi. Tiba-tiba Nabi berhenti. Nabi nengok ke kanan bagian bawah. Nabi nengok ke kiri bagian atas. Nabi metik daun. Kemudian Nabi menaruh daun tadi di atas dua gundukan tanah. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan?" Maka Nabi menjawab, "Ketahuilah, dua gundukan ini adalah kuburan daripada seseorang, yang keduanya sedang disiksa di alam barzahnya. Yang satu disiksa karena banyak ghibah ngomongin orang. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencaci maki langsung di hadapan orangnya atau di belakang orangnya." Maka yang satu sedang disiksa karena sering ghibah, dan yang satu lagi disiksa karena ketika qadail hajah buang air kecil itu kurang bersih. Ya, maka dua-duanya sedang siksa. Dan aku berharap hijaunya daun ini, ya, bertasbihnya daun ini, hijaunya daun ini dapat meringankan daripada siksa penghuni alam barzah ini. Artinya dalil menaburkan daripada kembang-kembang, mau 7 rupa, mau 8 rupa, yang penting bunga tadi seger, ya, diniatkan agar mudah-mudahan dengan segernya dedaunan tadi, selama daun tadi masih seger dan masih hijau, Allah Subhanahu wa taala meringankan daripada penghuni daripada kubur tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seiring berjalannya waktu, umat Islam tidak hanya menabur bunga-bunga, tapi bahkan menanam dengan rumput, dengan harapan rumput tadi selalu hijau, selalu segar, dan dengan harapan rumput-rumput tadi yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan menjadi rahmat bagi penghuni kubur dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu, kuburan tadi pun akhirnya dikeramik. Apakah mengkeramik kuburan itu adalah larangan di dalam Islam? Sebelum berbicara mengenai keramik, ada namanya peti mati. Apakah umat Islam boleh memakai peti mati? Hukum awalnya adalah haram karena ada unsur mubadzir dan memakai harta ahli waris. Di mana jika ada seseorang yang dikuburkan di dalam perkampungan itu pakai tikar, kemudian ditambahi dengan bantal, ada gulingnya kecil-kecil kanan kiri, maka ini adalah mubazir, haram. Karena yang disyariatkan hanyalah kain kafan sesuai helaian yang telah ditentukan. Jika laki-laki 3 helai dan wanita 5 helai. Ya, di luar jilbab dan lain sebagainya. Maka itu haknya ahli waris. Ya, tetapi peti diperbolehkan kapan? Jika kuburan tadi bermasalah, mungkin banjir,
Mungkin di daerah tersebut jika mengubur manusia akan digali oleh binatang buas yang biasa berkeliaran di desa tersebut. Maka peti untuk melindungi jenazah diperbolehkan, yaitu peti. Seiring berjalannya waktu, umat Islam tidak memakai peti, tetapi memakai keramik. Niatnya sama dengan peti, agar melindungi jenazah dari hewan buas atau dari lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Dan juga nanti pembahasan yang sangat panjang, ada kubah daripada orang alim, di mana dilihat di kota Madinah, makam Nabi pun ada kubahnya, kubah hijau, ya, hadra, hujratun Nabi, ya, kamarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak adab kita mengatakan itu adalah kuburan Nabi atau makam Nabi, tetapi adabnya kita mengatakan hujratun Nabi, kamarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kubah-kubah para ulama yang kita berziarah kepadanya. Apakah itu diperbolehkan? Ya, ketahuilah bahwasanya antara kubah atau bangunan masjid itu dengan makam, itu pasti makam dulu, baru ada masjid. Nggak ada umat Islam dari zaman ke zaman bikin masjid, tiba-tiba ada ulamanya yang meninggal, gali kuburan di tengah masjid, dimakamkan di tengah masjid. Nggak ada. Pasti ceritanya dari awal ada makam dulu, mula-mula banyak orang ziarah, karena hujan apa dibikin bangunan kubah, dan karena perziarah itu makin banyak dari hari ke hari dan masjid itu jauh, akhirnya di depan makam itu dibikinkan masjid, agar orang yang ziarah kapan mau sholat nggak usah jauh-jauh ke tempat sana, nanti ketinggalan jamaah, gampang, di samping udah dibikinkan masjid khusus. Pasti kuburan dulu baru masjid. Nggak ada ceritanya masjid kemudian tiba-tiba digali tengahnya baru dibikin makam ulama. Ini tidak ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini mungkin penjelasan ringan saja dalam pembahasan akidah kita pada perjumpaan kali ini mengenai tawasul dan ziarah. Fa insyaallah bagi yang kurang jelas bisa kita tanyakan di sesi tanya jawab. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Syukron Habibana untuk penjelasannya. Sahabat semuanya, kita dapat ilmu yang sangat luar biasa ya malam hari ini tentang bab ziarah kubur yang tentu selalu menjadi polemik dan problem, terutama bagi orang-orang yang mungkin tidak suka terhadap yang namanya ziarah kubur ini. Insya Allah malam hari ini kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat tentang bagaimana kita berniat dalam berziarah, kemudian juga adab-adabnya. Baik, sahabat semuanya, kita akan buka langsung tanya jawab. Untuk di kolom chat nanti kita buka jika pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semuanya sudah terjawab ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk tadi, dan malam ini kita akan bacakan satu persatu. Dan pertanyaan yang pertama ini Bib, dari sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbi. Semoga Buya, Umi, dan juga Habib dimudahkan jalan dakwahnya dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf untuk sahabat yang lain, mohon di-mute ya mic-nya ya, sebelum nanti diberikan kesempatan untuk dibuka langsung. Baik. Mohon saran dan doa untuk keluarga kami. Saya memiliki 2 orang putra, satu umur 15 tahun dan satu lagi umur 17 tahun. Tetapi mereka berdua tidak pernah akur, tidak saling berbicara selama 1 tahun dan saya tidak tahu sebabnya. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk mendamaikannya, tapi tidak berhasil. Seperti saran Buya yang pernah disampaikan bahwasanya saya coba ikut sedekah dan membiayai sekolah anak orang lain. Kemudian saya minta maaf kepada anak dan lain-lain. Saya sangat sedih. Saya takut di akhirat nanti saya dimintai pertanggungjawaban mendidik mereka yang saya masih merasa gagal. Nah, yang saya ingin tanyakan, doa dan cara apa lagi yang harus saya lakukan? Bolehkah saya membiayai anak orang lain yang berbeda akidah dengan kita? Fadhol Habib.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka begitulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengajarkan kepada kita cara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kita. Usia 0 sampai 7 tahun, jadikan anak seorang raja. Jadikan raja, minta apa kasih. Anak usia 8 sampai 15 tahun, jadikan dia narapidana. Artinya dipantau, main sama siapa, makan apa. Kalau dia udah megang HP Android, yang ditonton apa? Lihat riwayatnya, pantau 24 jam, kayak narapidana. Itu usia 8 sampai 15 tahun, di mana itu masa bimbang. Dan kalau punya anak seperti yang ditanyakan, usia 16 sampai 21 tahun, maka jangan jadikan raja lagi, jangan jadikan narapidana lagi, tapi jadikan dia seorang sahabat. Karena mereka sudah bisa mikir, mereka sudah dewasa, mereka kalau mau kabur keluar dari rumah, dia bisa hilang ke rumah temannya kemana. Dia bisa memutuskan daripada nasibnya. Maka jadikan ia seorang sahabat. Bagaimana kita dengan sahabat? Ajak main. Ya, orang tua ajak main. Traktir anaknya. Jangan malu, jangan sungkan. Ya, jangan gengsi. Kapan ada rombak rumah, desain interior rumah mau dirubah, tanya anaknya, kira-kira hordeng di rumah mau diganti bagusnya warna apa? Diajak bercakap-cakap. Dan PR bagi orang tua yang punya anak remaja harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Wah, Bapak Ibu tausiahnya berhenti dulu deh. Banyak dengar, pancing anaknya. Nah, kamu di sekolah gimana? Tempat kuliah gimana? Dosennya gimana? Enak nggak ngajarnya? Oh, Umi, tadi di tempat kuliah begini, begini, begini. Pancing terus. Terus, biar dia banyak ngomong. Jadi orang tua yang punya anak remaja, punya banyak informasi sebelum dia memutuskan. Dan di akhir, orang tua hanya butuh sedikit bicara. Nah, sepertinya kamu kurang ini, coba besok kamu lakukan 1, 2, 3. Coba nak, besok kamu lakukan A, B, C. Sehingga anak nggak bingung. Maka itulah cara pendidikan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui, anak di atas usia 15 tahun, tanggung jawab bukan atas orang tuanya lagi, tetapi tanggung jawab itu diberikan kepada sang anak, dan tidak ada lagi beban atas orang tua dan tidak akan dituntut. Begitulah guru kita Buya Yahya mengajarkan kepada kita agar jika anak kita nakal, maka ingin mempunyai anak yang nurut, coba engkau urus sedekah kepada anak orang lain, engkau urus, berharap mudah-mudahan dengan engkau mengurus anak orang lain itu, Allah akan urus anakmu yang nakal itu sehingga menjadi anak yang patuh. Jelas menjamin daripada anak yang berakidah salah, selama anak tadi masih bisa diarahkan pendidikannya dan dibetulkan urusan akidahnya, mungkin itu diperbolehkan jika pindah lembaga. Ya, tapi kalau dia tetap di lembaga itu, maka lebih baik cari lembaga yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, bermadhab salah satu 4 madhab, Ahli Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Jazakumullah Habib untuk jawabannya. Langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya karena masih banyak. Pertanyaan berikutnya tentang wanita hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, izin bertanya. Apakah wanita hamil yang mengalami mual-mual, muntah, dan pusing, ini biasanya di fase awal kehamilan, bolehkah menjamak sholat fardu? Jika boleh, apakah sholatnya harus diulang ketika mual-mual, pusing, dan muntahnya sudah selesai? Seperti itu. Ya, menjama adalah menggabungkan antara dua sholat yang diperbolehkan waktunya dan telah ditentukan, yaitu sholat zuhur di waktu asar atau asar di waktu zuhur, jamak takhir atau jamak takdim. Ini adalah rukhsah, kemudahan dari Allah, diskon dari Allah, yang seandainya kita gunakan hal ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, misal sedang perjalanan di jalan tol, rest area, kita gabungkan sholat tadi dengan yakin ini kemudahan dari Allah dan ini dilakukan oleh Nabi, maka ini adalah pahala besar. Allah senang jika kemudahan yang diberikan digunakan oleh hambanya. Kemudian maghrib dengan isya, subuh nggak bisa. Ya, maghrib di waktu isya atau isya di waktu maghrib. Maka ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Di antaranya jika perjalanan yang telah ditentukan. Kalau jamaah hanya cukup perjalanan pendek. Bapak Ibu ke Kuningan, ya,
atau kemana lagi tuh, masih daerah deket-deket sini Jatiwangi, boleh dijamak sholatnya, perjalanan pendek. Tapi kalau qashar boleh dilakukan kalau ke Jakarta, ke daerah yang jauh baru boleh qashar. Ya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka diperbolehkan dalam perjalanan pendek ya. Itu. Kemudian juga sakit, ya orang sakit susah. Ya kita waktu kemarin sakit, Allah ngerasa lemas badannya, sholat sampai duduk, akhirnya nggak kuat lagi sampai tiduran sholatnya, dan mau nggak mau harus dijamak. Ya, qashar nggak boleh ketika sakit, jamak boleh, maka diperbolehkan. Fatwa terbaru ulama kontemporer adalah dalam keadaan macet seperti di Puncak Bogor ada penutupan jalan, itu boleh dijamak karena kita nggak mungkin ke masjid walaupun dekat tapi meninggalkan mobil, takut dibuka jalannya, atau juga seorang pengantin yang mengadakan acara yang make up-nya sangat mahal itu, maka juga boleh menjamak sholat sebab dia sedang pengantin dan khusus bagi pengantinnya tadi. Ya boleh menjamak sholat, dan ini adalah fatwa kontemporer dari para ulama fikih terbaru. Nah, adapun seseorang yang hamil dan mual akhirnya nggak kuat menjamak sholat, maka ini dimasukkan dalam golongan orang-orang yang sakit, ya, yang dia nggak kuat lagi, maka diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Semoga terjawab ya pertanyaan dari sahabat kita. Ada tambahan, tidak boleh jamak itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, di mana di Iran sana pusat agama Syiah yang dulunya adalah kerajaan Persia, yang akhirnya menjadi pusat agama Syiah, mereka sehari-hari udah dijamak terus sholatnya. Sehari-hari dijamak. Dia nggak ada uzur, nggak ada alasan syar'i, dia jamak. Udah sehari-hari kebiasaan. Jadi kalau kita berangkat ke Iran ziarah ke sana, jangan kaget. Nah itu jelas adalah sesuatu yang keliru. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, Masya Allah. Jazakumullah Habib. Jadi mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan dari Ibu Hamil tadi. Ke pertanyaan berikutnya, nah ini berkaitan dengan akidah Habib pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan juga Habib izin bertanya, bagaimana cara kita membedakan yayasan yang ada akidahnya menyimpang dari akidah kita? Karena saya ini di HP saya banyak sekali pesan ya yang isinya meminta dana yatim, duafa atau santunan-santunan gitulah. Nah, saya tuh nggak tahu mereka dapat nomor saya dari mana. Yang saya tahu, saya memang sering menyumbang dana via online. Misalnya saya buka IG, kemudian Facebook atau yang lain, medsos yang lain. Terus ada yayasan, terus dari yayasan info-info sesuatu yang bikin saya sedih dan terenyuh. Akhirnya saya nyumbang dan klik tombol sedekahnya. Selanjutnya disuruh memasukkan nomor HP dan email. Nah, setelah itu pasti banyak nomor yang nggak saya kenal masuk ke HP saya untuk permohonan dana yatim, duafa, dan lain-lainnya. Kadang saya bingung, apakah nomor saya diperjualbelikan antara yayasan itu, dan apakah saya dosa jika saya hanya baca dan tidak balas WA-nya, Habib. Mohon penjelasannya. Pepatah Arab mengatakan akhrij ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Dikatakan apa? Akhrij, keluarkanlah. Ma fil jaib, apa yang ada di kantongmu. Kalau mau sedekah jangan milih-milih. Masukin tangannya, keluarkan. Apapun yang keluar warnanya, mau merah, mau biru, mau hijau, langsung sedekah. Ikhlas karena Allah. Akhrij ma fil jaib, keluarkan apa yang di kantongmu, ya'tika ma fil ghaib, maka akan datang kepadamu rizki yang tidak terduga-duga. Rizki Allah Subhanahu wa taala banyak, tidak hanya uang. Salah konsep seseorang yang memikirkan uang adalah rizki adalah uang. Kalau hari ini nggak punya uang, hari ini nggak dapat rizki. Maka ini konsep yang salah. Urusan iman kepada qadha dan qadarnya harus diperbaiki itu orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jika ingin menyumbang, ada orang tuh kalau nyumbang tuh milih-milih. Udah Bib, saya maunya ke semuanya, bagi rata bahasanya gitu. Biar sana dapat, sini dapat, sana dapat, sini dapat. Oke, bagus. Tapi perlu difahami bahwasanya jika ingin menyumbang, ya, lihat programnya jalan nggak? Ya, pembangunan pondok, ada nggak bangunannya? Perluasan masjid, benar luas nggak masjidnya setelah 3 bulan? Ya, karena kadang ada seseorang itu yang memang memanfaatkan daripada keramahan, kebaikan, kedermawanan orang-orang Islam untuk apa? Untuk hawa nafsu mereka. Sehingga mereka membuka akun-akun bank yang akhirnya diumumkan, yang programnya juga nggak jelas, jalan apa enggak, ya, yang kesannya maksa, ya maka ini jauhi. Artinya, kalau mau sedekah,
Carilah yang kira-kira tampak itu wujudnya sehingga engkau yakin. Sedekahmu yang niat amal jariah, pengen jadi tanah, pengen jadi keramik yang dipakai santri tiap hari, pengen itu pahalanya kekirim ke rekening kita nanti di alam barzah. Itu tujuannya. Amal jariah. Kalau kita salah nyumbang, yang rugi kita. Ya. Jadi ini jelas. Ya. Nah, kemudian jangan suudzon juga kalau perbaiki urusan prasangka kita, karena prasangka yang buruk itu sebagiannya adalah itsmun, dosa. Ya, kita berbaik sangka, kita bantu, tapi yang lihat kita harus beramal dengan amal yang cerdas. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, baik. Mungkin tambahan ya, Bib ya. Karena sekarang itu kan era informasi terbuka ya. Kita mungkin bisa mencari informasi yayasan-yayasan ini afiliasi akidahnya kemana. Mungkin itu juga bisa sedikit membantu ya, Bib ya. Kemudian ada lanjutannya juga, Bib, dari pertanyaan ini. Katanya kalau misalkan kita ketipu nyumbang, tapi ternyata bukan tidak tersalurkan semestinya. Nah, apakah itu pahalanya tetap utuh, Bib? Pahalanya, insya Allah Iya. pahalanya utuh. Ya, kedepannya kita harus lebih cerdas dalam beramal. Insya Allah utuh, Allah maha pemberi pahala. Ya, Baik, khair insya Allah. baik, baik. Innamal a'malu binniyat. Ya, niatnya baik, insya Allah khair. Baik, baik, baik. Jazakumullah, Habib. Ke pertanyaan berikutnya. Ini ada kaitannya dengan pembahasan kita malam hari ini tentang kubur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Semoga Habib, Buya dan semuanya diberikan umur panjang dalam ketaatan dan sehat walafiat. Saya mau bertanya, apa hukumnya penggali kubur orang kafir dan membuat bangunan di atasnya? Tapi di saat dibangun disiapkan tempat untuk papan nama yang nantinya akan dipasang, tapi ada tanda salibnya papan namanya itu. Nah, terkadang kita sendiri yang bikin salibnya. Saya bekerja hanya sebagai seorang kuli saja. Halal atau haram gaji saya yang saya dapatkan itu. Terima kasih. Bekerja dengan non-muslim, selama non-muslim sebagai atasan kita itu menjaga dan menghormati kita sebagai orang Islam, artinya tidak melarang waktu sholat, tidak merendahkan kita seperti TKW yang di negara-negara non-muslim itu disuruh untuk memasak babi. Ini ada perendahan terhadap Islam, maka jika memenuhi syarat-syaratnya yang telah disepakati, maka itu termasuk dalam toleransi ekonomi. Ya, Nabi menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi itu kepada seorang Yahudi, dan Nabi mendapatkan uang dari kantong uang dirham dinarnya itu Yahudi, dan Nabi pakai untuk keperluan Nabi. Ini namanya toleransi dalam ekonomi. Dalam sosial, tetangga kita Nasrani sakit, jenguk dong, bawa buah-buahan. Ya, tapi jangan didoain ya, maksudnya jangan didoain sembuh kepada Allah ya. Beda akidah ini. Kita datang ke situ bawa parcel. Ya, niatnya apa? Niatnya adalah toleransi sosial. Ya, toleransi politik. Kok di daerah kita ada 5 calon, calon kelimanya pasangan non-muslim, dia nyalonin, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau nggak ada yang milih karena mayoritas di kampung kita nih muslim, ya jangan marah dong. Kalau mau nyalonin boleh. Ya, ini namanya toleransi akidah, toleransi politik, sosial, ekonomi. Yang nggak boleh toleransi dalam akidah. Itu nggak boleh. Ya, bawa tumpeng ke gereja. Biar tuh orang yang menyekutukan Allah makin kenyang, makin semangat menyekutukan Allah. Jelas nggak boleh. Ya, acara doa lintas agama nggak boleh. Ya, bid'ah itu namanya. Keluar dari jalurnya. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Baik, syukuran Habib untuk jawabannya. Masih banyak pertanyaan kita ya. Nanti insya Allah kami berikan kesempatan untuk bertanya via kolom chat atau langsung. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Habib dan juga Buya bersama keluarga. Semoga Allah memberikan kesehatan. Izin bertanya, saya pernah mendengar ceramah salah seorang ustadz. Jika wudhu yang dibasuh, mohon diampuni dosanya. Misalkan membasuh tangan, ampuni dosa tanganku, dan seterusnya. Sampai selesai, ampuni dosa kakiku. Nah, apakah ini perlu dilakukan? Mohon penjelasannya, Habib. Apakah ada
panduan syariatnya tentang Ya, berwudu di yang dalam semacam ini. kitab ya maksud kami di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Al Imam Al Ghazali itu disebutkan step by step kesunahan keseharian, di antaranya di dalam berwudu. Di mana Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan doa-doa riwayat hadis baginda Nabi yang dibacakan oleh Nabi ketika Nabi itu mengusap bagian-bagian anggota wudhu, baik yang wajib atau yang sunnah. Contoh, ketika membasuh wajah, itu ada doanya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyyaddul wujuh wa taswaddul wujuh. Ya Allah, ya putihkanlah wajahku ini ya Allah. Cerahkanlah, cahayailah wajahku ini di hari engkau jadikan wajah-wajah manusia itu ada yang putih, ada yang menghitam, yaitu di akhirat nanti. Artinya kita doa kepada Allah, ya Allah putihkan wajahku ketika tangan, ya Allah hilangkan, dan lain sebagainya. Itu doanya. Mungkin yang tadi dipraktikkan dalam bahasa Indonesianya, maka itu jelas diperbolehkan. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah, jazakumullah. Nah, berikutnya ini ada dua pertanyaan, tapi sepertinya serupa ya. Mungkin kami rangkum saja, Habib, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ada seorang istri yang senantiasa sholat di masjid dengan kedua anaknya yang laki-laki, dengan tujuan untuk membangun cinta kepada masjid di hati anak-anaknya. Namun ketika ada suami di rumah, sang suami merasa enggan ketika diajak ke masjid dan selalu bilang, kalian aja yang berangkat, padahal anak-anak yang mengajak. Istri ketika tidak ikut jamaah ke masjid, suami malah sering menunda-nunda sholat, dan tidak jarang istri sholat sendirian karena takut terbengkalai sholatnya. Bagaimana sebaiknya sikap istri? Apakah tetap berjamaah di masjid dengan anak-anak, atau sholat di rumah walaupun harus ditunda-tunda? Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bib, ya. Apa yang lebih afdol, sholat terlebih dahulu di awal waktu tetapi munfarid, atau berjamaah tapi masih menunggu anggota keluarga seperti suami yang masih menyelesaikan pekerjaan atau masih berada di tempat yang berbeda yang menyebabkan waktu sholat tertunda. Kemudian di daerah saya ketika waktu sholat asar, ada beberapa masjid yang azannya tidak menyesuaikan waktu sholat. Terkadang setengah jam lagi atau 1 jam lagi setelah waktu sholat asar, yakni umumnya jam 3:30 atau jam 4 sore, menyesuaikan selesainya kegiatan ekonomi sekitar. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya sejak saya masih kecil. Ini karena imam masjid masih menunggu jamaah yang datang. Nah, ini bagaimana hukumnya, Habib? Fadl. Jika engkau temukan kesalahan pada seseorang, maka cara menasehatinya tidak harus pada saat itu dan tidak harus lewat mulutmu. Itu poinnya. Jadi kita kalau nasihatin orang jangan kaku. Ya, jangan kekeh. Ya, kapan dengar masjid azan langsung berdiri, ayo sholat, bubar, enggak gitu ya. Tapi jika engkau temukan kesalahan pada saudaramu atau dan lain sebagainya, tidak harus diingatkan pada hari itu dan tidak harus lewat mulutmu. Mungkin kau enggak selevel sehingga mungkin kau nanti akan dianggap kurang ajar dan lain sebagainya. Dan fahami bahwasanya sholat di masjid itu bagi seorang wanita adalah kurang baik. Lebih baik seorang wanita itu sholat di musola di dalam rumahnya. Sholat di masjid anjurannya adalah bagi seorang laki-laki yang bertemu orang, bertatap muka, bersilaturahmi. Seorang wanita bagusnya di dalam rumahnya, dia menyembunyikan dirinya di dalam rumahnya, makanya biasanya di rumah ada namanya musola, khusus tempat wanita-wanita itu sholat. Nah, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Pun dalam dunia dakwah kita harus agak luas ya dalam mengajak membiasakan orang-orang di rumah kita ini sholat berjamaah. Tidak harus di masjid, mungkin sholat berjamaahnya di rumah dulu. Ya, Pip, afdol mana? Sholat di awal waktu tapi sendiri atau sholat mundur tapi berjamaah? Lebih baik menunggu jamaah sholat. Ya, jadi tunggu jamaah, nunggu yang lain udah siap jam 1 sholat zuhur baru qomat, itu boleh, lebih bagus begitu. Ya. Kemudian
Oh, kebiasaan DKM yang azan itu telat, maka ini jika DKM tadi adalah digaji oleh pemerintah dengan gaji yang rutin, maka hukumnya adalah dosa. Karena seorang DKM harus azan tepat waktu. Mungkin yang diundur komatnya. Boleh undur setengah jam, undur 1 jam. Karena ini adalah para petani di desa yang jam 1 baru pada istirahat, baru pada makan, baru isoma istirahat sholat. Itu ya, maka makan ya, maka boleh ya. Jadi agak luas kita di dalam urusan dakwah. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib jawabannya. Tambahan. Takwa itu adalah menjalani perintah Allah secukupnya, semampunya. Itu takwa. Takwa adalah menjalani perintah Allah secukupnya, semampunya. Jangan maksain diri. Tapi meninggalkan larangan Allah, ya, menjauhi larangan Allah harus wajib sekuat tenaga. Itu namanya takwa. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Baik, syukran Habib untuk jawabannya. Masih ada banyak pertanyaan. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya punya saudara dan saudara itu sudah punya anak 2. Anak-anaknya yang satu sudah SMP, pondok, yang satu lagi masih kecil, umur sekitar 5 atau 6 tahunan. Kami dari keluarga ayahnya. Jadi begini, saudara saya melarang anaknya main ke saudara dari bapaknya dengan alasan ingin mendidik anaknya dengan caranya sendiri. Intinya menjauhkan anaknya dari keluarga bapaknya. Sedangkan kalau dari keluarga ibunya tidak pernah dilarang. Kalau main di keluarga bapaknya dilarang. Apakah berdosa menjauhkan anak dari keluarga bapaknya? Kami dari pihak keluarga bapaknya tersinggung karena dia bikin status di WhatsApp juga. Mohon penjelasannya. Ya, yang bertanya adalah yang merasa dizalimi. Yang bertanya bukanlah orang yang melakukan hal tersebut. Maka caranya adalah bahwasanya sadari bahwasanya dosa memutus tali silaturahmi adalah termasuk dosa besar. Jangan memutus tali silaturahmi di antara keluarga, apalagi ngajarkan anak jangan deket-deket sama paman bibinya. Wah, ini dosa besar, memutus silaturahmi. Maka tanya, tabayun, mengapa mengajarkan demikian? Ya, lagi-lagi dari pihak kita yang merasa terzalimi, yang merasa tersinggung dengan status WA dan lain sebagainya, mungkin bertabayun, tanya, emang ada apa sih? Atau merenung diri, mungkin dulu ada urusan waris yang diakhir-akhirkan, atau urusan waris yang dibaginya tidak sesuai dengan syariat Islam dan ada pihak yang tidak puas. Maka jelas, ini harus ada introspeksi diri dari pihak yang bertanya ini, dari pihak yang merasa dizalimi. Ya, yang merasa sakit tadi. Apa introspeksi? Ada apa ini sebenarnya? Atau mungkin memang yang melakukan pemutusan tali silaturahmi itu memang dia hatinya penyakitan. Ya, hatinya ada hasut, ada iri, ada dengki, ada sombong, ada ujub. Wah, ini harus dibenahi urusan hatinya. Jadi mungkin tabayun dulu. Ini ada apa sebenarnya? Atau kita introspeksi diri, kalau kita menemukan mungkin urusan waris, kita urus waris. Semoga semuanya menjadi akur dan menjadi keluarga yang utuh kembali. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Masih ada pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya sangat agak panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Habib. Izin bertanya. Habib, asal keluarga saya ini dari non-muslim. Dan saya sendiri sudah bersyahadat saat usia saya 24 tahun. Sejak usia 6 tahun, ibu saya sudah meninggal. Dan saat ibu saya meninggal masih beragama Konghucu. Setelah ibu saya meninggal, ayah saya menikah lagi dan ibu tiri saya ini beragama Islam ya. Dan saat ayah saya menikah untuk yang kedua itu dengan mengikuti ajaran Islam dan dengan mengikuti ajaran Islam pastinya ayah saya mengucapkan kalimat syahadat. Tahun 2000 ayah saya meninggal, namun dengan cara pemakamannya itu dengan cara dibakar atas keinginan beliau saat masih hidup.
Pertanyaannya, apakah saya boleh mendoakan ayah saya dan beramal jariah, sedekah ke masjid atas nama ayah saya? Mengingat cara pemakaman ini masih dengan cara di luar syariat Islam atau dengan cara dibakar. Yang namanya wasiat nggak berlaku untuk keluarga. Maka apapun wasiat dari calon jenazah yang mungkin akan wafat, itu jangan diturutin. Nggak berlaku. Kecuali ada hitam di atas putih urusan harta ya. Wasiat nggak berlaku untuk keluarga, wasiat tuh berlaku untuk orang lain. Nah, kalau abang meninggal tolong duit 10 juta itu sumbangin ke desa buat bikin jembatan supaya setiap ada roda, sepeda, motor, mobil yang lewat, abah dapat pahalanya di alam barzah. Nah, maka wasiat untuk orang lain untuk desa 10 juta itu harus dikeluarkan sebelum bagi waris. Nah, abah tolong sumbangin uang 50 juta buat pondok Al-Bahjah, ada pembangunan program. Abah mau nanam amal jariah, maka itu harus dikeluarkan untuk orang lain. Tapi wasiat untuk keluarga nggak berlaku urusan harta, apalagi urusan pesanan-pesanan. Nanti abah mau dikuburnya di situ, nanti abah mau dikuburnya di kota itu. Ini yang kesannya ngerepotin, maka itu nggak berlaku. Apalagi pesan, nah kalau abah meninggal pengen dibakar. Nah ini harusnya jangan diturutin nama anak-anaknya. Dan itu tidak dosa jika tidak diturutin. Karena memang yang namanya wasiat nggak berlaku untuk keluarga, apalagi yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, lantas bagaimana apakah doa dan amal sedekah yang selama ini dikirimkan kepada ayah yang akhirnya masuk Islam setelah non-muslim, mendapat hidayah tetapi dibakar ketika wafatnya, apakah boleh mengirim doa dan juga pahala kepada mereka? Ya, boleh, sampai doanya. Ia mengirim kepada ayahnya sampai. Walaupun ayahnya tadi wasiat untuk dibakar. Tapi ia ngirim ke ibunya yang wafat dalam keadaan agama Konghucu, itu nggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jelas ya jawaban dari Habib tentang mengirim pahala untuk orang tua. Jadi selama dia Muslim, insya Allah sampai doanya. Berikutnya pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Habib, apakah ketika seseorang melakukan maksiat atau dosa, pahala atau kebaikan yang selama dia lakukan akan lebur atau kehapus, bahkan jadi tidak mempunyai pahala sedikit pun? Nah, mohon penjelasannya. Ya, jadi ada memang gini. Rasulullah SAW itu bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Ada 3 poin. Yang pertama Nabi ngajak ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Kedua, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu menghapus daripada dosa-dosa perbuatan buruk. Jadi ada beberapa perbuatan buruk yang bisa hilang dosanya dengan beberapa perbuatan baik. Pun begitu sebaliknya. Ada beberapa perbuatan baik yang akan hilang pahalanya dengan beberapa perbuatan dosa. Di antaranya adalah kita capek-capek ini sedekah, beramal, sholat sunnah, baca Quran. Tiba-tiba pahalanya hilang. Dengan apa? Dengan perbuatan maksiat. Tapi maksiat ini adalah maksiat yang tertentu. Baik itu dosa besar atau dosa kecil. Dosa besar yang dirangkum oleh para ulama di dalam kitab Al-Kabair. Kumpulan 70 dosa besar. Jadi dosa besar itu ada 70. Nomor 1 musyrik, nomor 2 ninggalkan sholat, nomor 3 nggak puasa Ramadan, nomor 4 nggak mau bayar zakat. Nah, nanti nomor 10 baru tuh zina, mencuri, dan lain sebagainya. Sampai 70. Ya. Nah, tidak semua 70 dosa itu menghapus pahala kita yang udah kita amalkan dari amal ibadah kita, tapi hanya ada beberapa dosa tertentu. Di antaranya yang sangat dikenal adalah ghibah. Riba itu ngabisin pahala tuh. Ngomongin orang ngabisin pahala. Bahkan nanti di pengadilan ketika pahala kita udah habis nih, gara-gara ngomongin orang, maka orang itu yang kita omongin kok punya dosa, dosanya ditransfer ke kita. Karena pahala kita yang mau diambil udah habis. Kan ini rugi. Apa riba? Ngomongin orang, gosip, ya, ngomongin keburukan orang. Wa ingkung tasadika, walaupun yang kau betulkan adalah betul kejadian, yang engkau omongin adalah betul kejadian. Kalau nggak kejadian namanya fitnah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apalagi contohnya ngomong di dalam masjid. Ya, dalam masjid ngomongin urusan jual beli. Wah, itu habis tuh pahala. Kayak habisnya kayu yang kena api. Wis, habis gesang langsung jadi arang. Habis pahalanya. Ngomong urusan dunia di masjid nggak boleh. Ya, apalagi bukan hanya ngobrol ngomong urusan dunia. Apa? Ngerokok di masjid dan lain sebagainya, ngakak-ngakak di dalam masjid. Wah, ya habis sudah. Habis sudah. Tapi kalau ngurusin urusan majelis, urusan dakwah, ilmu, perjuangan, maka itu diperbolehkan. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib. Dua pertanyaan tertulis lagi ya. Kalau cukup waktunya kami akan berikan kesempatan satu atau dua pertanyaan langsung. Sampai jam 9 ya Habib ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Izin bertanya, jika kita sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi hujan. Nah, kemudian kita tidak membawa jas hujan dan akhirnya kita berteduh di emperan toko yang tutup atau rumah orang tanpa ada penghuninya. Apakah hal tersebut termasuk gosok? Dan apakah melewati tanah orang lain yang dijadikan jalan pintas yang belum tahu apakah pemiliknya mengizinkan atau tidak, apakah hal itu juga termasuk gosok? Fadhal. Ya, tidak. Tidak termasuk gosok. Itu namanya dalam hukum Islam, dalam 15 hukum Islam, di situ ada haram, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad, ada mubah, ada makruh lidzati, makruh li ghairi dzati, ada makruh tanzih, makruh tahrim, banyak sampai 15. Di antara hukum itu ada namanya ulima ridho'uhu. Ulima ridho'uhu adalah diketahui keridoannya. Kita punya sahabat kita tuh punya pulpen. Sahabat kita ngilang, saya pakai pulpennya. Gosok nggak? Kayak gosok, padahal nggak. Kenapa? Karena ketika saya nantinya akan izin, pasti jawabannya boleh. Ya, itu namanya ulima ridho'uhu, diketahui keridoannya. Orang yang punya rumah di pinggir jalan, dia ada teduhan, ketika ada orang berteduh di tempat itu, pasti orang pemilik rumah pasti ngasih izin. Kenapa? Itu namanya ulima ridho'uhu. Konsekuensi orang punya rumah di pinggir jalan, orang berteduh, udah umumnya begitu, maka itu nggak gosok. Ya, ulima ridho'uhu. Boleh. Ya, jadi jangan ragu-ragu, jangan kita was-was. Dengar baru bahas bab gosok, kita langsung was-was. Aduh, berdiri di sini nggak boleh, berdiri di situ nggak boleh. Wah, repot nanti urusannya. Ya, syukur. Baik, mungkin yang nggak boleh itu masuk ke rumah orangnya, Bib ya. Wah, itu jelas. Baik, Masya Allah. Berikutnya satu pertanyaan tertulis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Habib diberikan umur yang panjang dalam kesehatan serta sehat walafiat. Habib, saya mau bertanya, suami saya, ini pertanyaan hampir serupa dengan yang tadi ini. Suami saya sholat berjamaah di masjid hanya maghrib dan subuh saja. Saya juga ikut berjamaah ke masjid, sedangkan dua anak perempuan saya tidak mau ke masjid. Yang saya tanyakan, satu, dosakah suami saya? Dua, siapa yang salah? Saya apa dua anak perempuan saya? Mohon penjelasan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang dosa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang dosa. Karena sekali lagi, sholat berjamaah sunnah muakkad. Sholatnya di masjid, sunnah yang dianjurkan. Kalau nggak sholat di masjid dan nggak berjamaah, sholatnya di rumah dan sendiri, nggak dosa, nggak salah. Ya. Sekali lagi, kalau engkau lihat kesalahan pun, yang dilihat kesalahan ya, ini kan kita nggak ngomongin kesalahan. Yang dilihat kesalahan, ngingetinnya nggak harus hari itu, dan tidak harus lewat mulutmu. Dakwah itu mudah, dakwah itu lembut. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, semua pertanyaan tertulis sudah dibacakan ya. Untuk yang ingin bertanya langsung boleh angkat tangan, raise hand, atau bisa langsung buka mic-nya. Baik, sudah ada pertanyaan masuk di kolom chat, Habib. Wah, ini panjang sekali pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Baik, kita bacakan dulu pertanyaan ya. Untuk pertanyaan langsung nanti insya Allah kami jawab berikutnya. Semoga Habib selalu dalam lindungan Allah dan dipermudah jalan dakwahnya. Mohon izin bertanya, saya Fadilah Al-Habsyi. Tadi Habib bilang,
dan yang saya simak, bahwa ketika kita berziarah ke makam para wali Allah atau orang yang soleh dan bertawasul di tempat ziarah tersebut, maka diperbolehkan. Dan ketika kita berziarah dengan tujuan meminta keberkahan dari ahli kubur yang kita ziarahi tersebut, dengan niat mengharapkan keberkahan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah juga diperbolehkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana apabila kita mempunyai hajat tertentu dan meminta untuk didoakan dan menjadikan ahli kubur tersebut menjadi wasilah kepada Allah? Apakah dengan niat seperti itu juga diperbolehkan, Habib? Silakan. Ya, diperbolehkan. Intinya kita minta niat hajat-hajat khusus tadi, mintanya kepada Allah. Karena kita pasti yakin dalam hati, pasti yang ngobulin hajat kami ini ujung-ujungnya Allah. Nggak mungkin yang ngobulin hajat kami adalah ulama atau wali yang diziarahi. Tidak mungkin. Karena manusia yang mengampuni dosa manusia lainnya, atau manusia yang telah wafat yang mengobulkan permintaan-permintaan, maka ini udah masuk derajat kesyirikan dalam model ziarah yang kelima yang telah dijelaskan. Ya, seperti yang dilakukan dalam ilmu agama kejawen, ilmu kebatinan, minta kepada pohon, penghuni pohon, nadran, minta kepada jin penghuni laut, agar ikannya banyak. Nah, mintanya ke penghuni itu, maka itu jelas musyrik, menyekutukan Allah. Tapi dalam permintaan-permintaan khusus yang kita mintakan kepada para waliullah, agar Allah yang mengabulkannya, agar dimintakan kepada Allah dan Allah mengabulkannya, maka jelas hukumnya adalah diperbolehkan. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah terjawab sudah ya untuk sahabat Fadilah Al-Habsyi tadi, pertanyaan seputar ziarah kubur. Ada yang bertanya langsung? Silakan. Bertanya langsung, Habib. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kami bacakan pertanyaan berikutnya. Ini masih terkait dengan kubur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaihi wa ala sahbihi. Apakah diperbolehkan azan di dalam kuburan sebelum mayat dikubur? Ya, syariat adzan diturunkan dan disyariatkan pada tahun pertama Hijriyah, awal mula Nabi hijrah ke kota Madinah. Ketika itu Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, sehingga para sahabatnya tadi mengusulkan bagaimana kita bunyikan lonceng sebagai yang dilakukan orang-orang Nasrani dengan gerejanya. Ada sahabat lagi usul bagaimana kita tiup trompet sebagai orang Yahudi di dalam kuilnya. Bagaimana kita menyalakan api sebagaimana yang dilakukan kaum Majusi untuk mengundang di dalam ibadahnya. Bagaimana kita itu mengibarkan bendera seperti tanda ingin perang. Nah, maka usulan-usulan ini tidak ada yang cocok dengan diri baginda Nabi, kecuali usulan seseorang yang ia mengatakan bagaimana kita panggil umat Islam dengan panggilan khusus, yang akhirnya ada dua sahabat Nabi yang bermimpi didatangi oleh seseorang di dalam mimpinya yang mengajarkan lafaz adzan yang sebagaimana telah kita dengar, diawali dengan kalimat takbir dan juga diakhiri dengan kalimat tahlil. Itu atas dasar dua mimpi seorang sahabat. Adzan mula-mulanya hanya diucapkan di awal waktu sholat. Hingga pada suatu hari, Sayyidina Bilal bin Rabah di adzan subuh menambahkan tathwib, yaitu as-salatu khairum minan naum. Nabi pun diam dan mengiyakannya tanda setuju. Oleh karena itu setiap subuh maka ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Pun ketika di tahun kedua ada syariat puasa, sahabat Bilal menambah adzan subuh yang hanya satu kali menjadi dua kali adzan. Adzan yang pertama tanda membangunkan orang sahur, adzan yang kedua tanda masuk fajar shodiq, tanda habis waktu sahur dan dilarang untuk makan. Dan di zaman Sayyidina Utsman, adzan pun ditambahkan khusus di sholat Jumat menjadi dua kali. Yang pertama untuk manggil orang ngumpul ke masjid, yang kedua tanda masuk waktu sholat Jumat dan dimulainya khutbah. Seiring berjalannya waktu, para ulama mempraktikkan adzan di dalam 4 hal. Yang pertama ketika kelahiran, maka diadzani di telinga kuping kanan seorang bayi dan telinga kiri iqomat. Yang kedua kematian, yaitu adzan di dalam liang kubur ketika jenazah masuk ke dalam kuburan. Yang ketiga ketika gempa bumi, maka ketika gempa bumi kita telah di luar, maka disunahkan adzan ya
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika gempa bumi. Yang ketiga adalah ketika kebakaran. Maka ini adalah anjuran kesunahan yang dipraktikkan oleh para ulama salaf kita di dalam 3 kejadian tadi. Maka jawabannya jelas adalah boleh. Tafadhol. Boleh, baik. Baik, ini masih ada satu pertanyaan terkait ziarah kubur juga, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya. Nah, di sosial media ini banyak sekali para ustadz yang mengharamkan tawasul, yang mungkin mereka nggak tahu atau nggak paham. Nah, atau bagaimana intinya mereka mengatakan syirik dan bid'ah, sehingga banyak orang awam yang tidak tahu ikut mengatakan syirik. Nah, sikap kita tuh harus bagaimana Bib, menghadapi orang-orang macam gini, Bib? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghu ilaihil wasilah." Dan mengharaplah kepada Allah, ilaihi kepada Allah, al-wasilah lewat perantara. Jelas ayatnya. Di situ ada kata-kata wasilah yang mana itu dijadikan syariat awal daripada tawasul. Tawasul adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala dan dipraktikkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala dan sedikit pun tidak mengandung daripada kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan para ulama yang berbeda aliran dengan kita itu salah mengambil beberapa konsep karena memang ilmu-ilmu alat-alat yang dipakai untuk memahami hadis dan Al-Quran adalah berseberangan dengan ilmu alat yang biasa kita pakai. Mereka tidak menggunakan mungkin usul fikih, mustalah hadis, dan lain-lainnya sebagai perangkat memahami hadis dan ayat. Bahkan mereka salah memahami arti daripada bid'ah sehingga mengatakan maulid Nabi bid'ah, tawasul bid'ah, Nabi tidak pernah melakukan. Padahal yang dimaksud bid'ah bukan itu. Insya Allah pada perjumpaan 2 minggu ke depan dari saat ini kita akan membahas tema khusus mengenai bid'ah. Apa sih itu bid'ah sehingga dilarang dan diancam oleh baginda Nabi? Apakah maulid Nabi termasuk bid'ah? Mengingat sebentar lagi kita memasuki bulan kelahiran Nabi, bulan Rabiul Awal, mudah-mudahan kita makin yakin dengan kegiatan kemuliaan kita itu membesarkan, mengagungkan, merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Satu pertanyaan lagi, Bib. Oh, ada yang ingin bertanya, silakan. Bapak Muhammad Nasrul Baharsyah. Bisa langsung dibuka mic-nya, Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib, Buya. Salam. Semoga Habib dan Buya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Habib, saya ingin bertanya tentang membaca Al-Qur'an. Semisal kita dalam keseharian menjalankan aktivitas kemudian capek, kemudian membaca Al-Qur'an sambil rebahan atau sambil tiduran gitu, apakah boleh, Habib? Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh ya, Mas ya? Silakan. Dalam berziarah, bagaimana cara berziarah bagi orang yang awam yang tidak hafal bacaan-bacaan yang panjang seperti itu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Nasrul Baharsyah. Langsung dijawab, Fadhil. Ya, pertanyaan yang kedua, doa-doa yang sangat panjang dalam berziarah bisa dilihat di dalam kitab Dalilul Muslim karya Al-Habib Hasan Baharun, guru Buya Yahya dari Pondok Dalwa di Bangil. Ya, ada namanya Dalil Muslim, itu buku panduan, ada tahlil di situ, ada adab ziarah dan lain sebagainya, mungkin bisa menjadi panduan dalam amal keseharian. Kemudian untuk yang pertama, bagaimana tadi moderator? Tentang membaca Al-Quran, boleh nggak sambil rebahan atau santai? Karena Membaca capek. Al-Quran tidak harus dalam keadaan berwudu.
Yang harus dalam keadaan berwudu adalah memegang dan membawa Al-Quran. Membaca Al-Quran atas dasar hafalan dan ingin mengulang hafalan adalah hukumnya diperbolehkan. Bib dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk ya sesempatnya. Asal jangan niat dengan kondisi yang demikian berniat merendahkan Al-Quran. Hukumnya sama seperti kita yang ingin membakar kertas Al-Quran yang sudah tua dan rapuh, maka niatnya adalah ingin menghormati Al-Quran, bukan niat ingin menghinakan Al-Quran dengan pembakaran tadi. Innamal a'malu binniyat. Allah tahu daripada niat kita. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mudah-mudahan Allah tahu niat kita yang baik dan tidak mengurangi ta'zim kita terhadap Al-Quran ketika dibaca dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, Ya, di mana alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ingatlah Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring. Mungkin ini bisa menjadi dasar dalam apa yang telah kita lakukan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Semua pertanyaan tadi sudah dijawab dan panjang sekali perjumpaan kita malam hari ini. Tadi sedikit menambahkan, Bib, untuk sahabat-sahabat yang mungkin butuh ya panduan untuk berzikir termasuk juga tahlil, sahabat bisa didapatkan di buku zikir harian Al-Bahjah yang bisa diinstal di Play Store ya. Nah, tinggal cari saja di Play Store buku zikir harian Al-Bahjah, nanti bisa diinstal. Nah, nanti di sini sahabat-sahabat bisa ikut panduan tentang tahlil dan lain sebagainya. Insya Allah lebih praktis ya. Nah, itu informasinya. Baik, sahabat semuanya, kita langsung menutup jumpa kita dengan doa keberkahan. Fadhol Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa athmim alaina Allahumma ighfirli ولوالدي وارحمهم كما ربوا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Habibana, Habib Hisham Al-Habsyi, untuk ilmu yang disampaikan malam hari ini luar biasa sekali ya. Kita banyak sekali mendapatkan penjelasan-penjelasan baik dari materi yang beliau sampaikan ataupun juga dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat semuanya. Insya Allah menjadi keberkahan tersendiri untuk kita semuanya dalam menjalani hidup dan tentunya berkah juga untuk guru kita Habibana. Jangan lupa doakan beliau, mudah-mudahan sehat terus, bisa istiqomah membimbing kita semuanya. Sahabat semuanya, sampai di sini jumpa kita dalam program ngaji rutin kita di program ngaji virtual. Sekali lagi informasinya untuk ngaji virtual bersama Habib Hisham, insya Allah bulan Oktober nanti akan dipindah di hari Selasa malam Rabu ya, hari Selasa malam Rabu pekan kedua dan juga pekan keempat. Jadi apakah malam Sabtu malam Ahad tetap ada? Insya Allah tetap ada bersama Ustadz Rosad dengan pembahasan fikih praktis, sementara dengan Habib di hari Selasa, dan mudah-mudahan nanti insya Allah di setiap Sabtu tetap ada ya. Sahabat semuanya, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Semoga berkah selalu ya untuk sahabat semuanya, bisa terus istiqomah dalam program-program kebaikan ini, baik dalam program wakafnya ataupun juga dalam tholabul ilmi lewat ngaji virtual dan lewat kajian-kajian lain, baik itu mungkin bersama guru kita Bu Yayah ataupun juga guru-guru yang lain yang tentunya tetap satu manhaj, satu akidah bersama kita semuanya. Sampai di sini, terima kasih sekali lagi, jazakumullah ahsanal jaza. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon doanya selalu.
Kita langsung menutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.